Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Setelah Yohanes ditangkap, Yesus pergi ke Galilea. Di sana Yesus memaklumkan Injil Allah. Yohanes ditangkap oleh Raja Herodes karena telah mengecam perilaku raja yang amoral. Pemenjaraan Yohanes Pembaptis tidak membuat Yesus takut. Sebaliknya, pada peristiwa itu Yesus melihat lambang datangnya kerajaan Allah. Yesus memberitakan kabar baik Allah. Kabar baik adalah tentang Allah, bukan hanya karena itu berasal dari Allah, di atas segalanya karena Allah adalah isinya. Allah sendiri adalah kabar baik yang terbesar bagi kehidupan manusia. Dia menanggapi aspirasi terdalam dari hati kita. Dalam diri Yesus kita melihat apa yang terjadi sewaktu manusia membiarkan Allah masuk dan memerintah. Kabar baik kerajaan Allah yang diberitakan Yesus ini memiliki 4 aspek. Pertama, waktunya telah genap. Bagi orang Yahudi lainnya, waktunya belum digenapi atau belum tiba. Bagi orang Farisi, kerajaan Allah dapat dicapai hanya jika pelaksanaan hukum Allah dilakukan secara sempurna. Yesus memiliki cara lain untuk membaca fakta-fakta. Yesus mengatakan bahwa waktunya sudah genap atau sudah tiba. Yang kedua, kerajaan Allah sudah diambang pintu. Bagi orang Farisi, kedatangan kerajaan Allah bergantung pada upaya mereka. Kerajaan Allah akan tiba hanya setelah mereka menjalankan hukum Allah. Yesus mengatakan sebaliknya, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah ada di sini. Sewaktu Yesus mengatakan kerajaan Allah itu sudah dekat, Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa kerajaan Allah telah dicapai hanya pada saat itu, tetapi sebaliknya bahwa kerajaan Allah sudah ada. Apa yang diharapkan semua orang sudah hadir dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak mengetahui hal itu. Saudara dan saudari, mereka juga tidak merasakannya. Yesus melihatnya. Yesus melihat dan membaca realitas dari perspektif yang berbeda. Di hadapan kerajaan Allah yang tersembunyi inilah, Yesus menyingkapkan dirinya kepada orang-orang miskin di negerinya. Dan inilah benih kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, mengkonversi diri sendiri. Artinya yang tepat ialah ubahlah cara berpikirmu dan cara hidupmu. Agar dapat merasakan kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan, seseorang hendaknya mulai berpikir dan hidup dengan cara yang berbeda. Orang itu harus mengubah jalan hidupnya
dan mencari cara lain untuk hidup bersama orang lain. Dia harus mengesampingkan semua legalisme ajaran orang Farisi dan membiarkan pengalaman baru Allah memasuki kehidupannya dan memberinya cara baru untuk mencari sehingga dapat membaca dan memahami fakta-fakta dengan cara yang baru. Dan yang keempat, percaya akan kabar baik. Tidaklah mudah bagi kita untuk mulai berpikir dengan cara yang berbeda dari semua yang telah kita pelajari sejak kita masih kecil. Ini hanya mungkin melalui tindakan iman. Sewaktu seseorang menyampaikan berita yang berbeda, sulitlah untuk menerimanya, dan itu diterima hanya jika kita mempercayai orang yang menyampaikan berita itu. Dengan demikian, kita akan mengatakan kepada orang lain, Anda dapat menerimanya. Saya kenal orang ini tidak menipu. Anda dapat mempercayainya. Kita dapat mempercayai Yesus. Saudara dan saudari, tujuan pertama pemberitaan kabar baik adalah membentuk satu komunitas. Keempat orang pertama yang dipanggil oleh Yesus, yakni Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Mereka mendengarkan panggilan Yesus dan meninggalkan segala sesuatu serta mengikuti Yesus untuk membentuk satu komunitas dengannya. Tampaknya ada cinta pada pandangan pertama. Menurut catatan Markus, segala sesuatu terjadi pada pertemuan pertama dengan Yesus. Membandingkan dengan Injil lainnya, orang-orang melihat bahwa keempat Injil sudah mengenal Yesus. Mereka sudah mendapat kesempatan untuk tinggal bersama dengan Yesus, untuk melihat Yesus membantu banyak orang dan mendengarkan Yesus di sinagoga. Mereka mengetahui bagaimana Yesus hidup dan apa yang Yesus pikirkan. Panggilan dimulai dan selalu baru. Dalam prakteknya itu sama dengan hidup bersama Yesus selama 2 atau 3 tahun. Sejak saat pembaptisan sampai saat ketika Yesus naik ke surga. Dan kemudian, mengapa Markus menyajikan ini sebagai sesuatu yang tiba-tiba, suatu tindakan cinta pada pandangan pertama? Markus memikirkan hal yang ideal. Perjumpaan dengan Yesus seharusnya menghasilkan perubahan yang radikal dalam kehidupan kita. Refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini, bertobatlah, percayalah pada Injil. Bagaimana hal ini terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.